Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan kembali pembahasan al-usulus sittah oleh Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Dr. Abdul Aziz Ar-Rayyis hafizahullahu ta'ala. Kita masih membahas al-aslus sadis, landasan yang keenam, yaitu bantahan kepada sebagian orang yang mengharuskan untuk mengikuti pendapat-pendapat ulama mujtahid, dikarenakan Al-Quran dan Sunnah tidak ada yang memahaminya kecuali mujtahid mutlak. Dan siapa mujtahid mutlak itu? Maka mereka memberikan syarat-syarat yang berat, yang kalau syarat-syarat ini diberikan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar Ibn Khattab, maka Abu Bakar dan Umar pun juga enggak memenuhi syarat untuk memahami Al-Quran dan Sunnah, karena bukan termasuk mujtahid mutlak. Maka dibantah oleh beliau pada pertemuan yang lalu. Beliau mengatakan, Fasubhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan segala puji bagi Allah. Kam bayyanallahu subhanahu syar'an wa qadaran. Berapa banyak Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan tentang wajibnya kita memahami Al-Quran dan Sunnah dan meninggalkan pendapat-pendapat yang bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Baik secara syar'i, Allah perintahkan untuk kita mentadaburi Al-Quran dan Sunnah, untuk kita memahami Al-Quran dan Sunnah. Atau secara takdir, ya secara takdir kita dapati manusia mereka bisa memahami Al-Quran dan Sunnah meskipun hanya pemahaman, ya meskipun hanya permukaannya saja. Ada ayat-ayat, hadis-hadis yang memang hanya dipahami oleh para ulama. Iya, kita nggak menutup mata hal tersebut. Namun orang-orang awam sekalipun dimudahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa memahami Al-Quran, bisa memahami As-Sunnah meskipun hanya level permukaan saja. Ay bil adillati syar'iyyah wal kauniyah, khalqan wa amran, baik secara penciptaan ataupun secara perintah langsung dari Allah untuk memahami Al-Quran dan Sunnah. Fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta. Allah telah menjelaskan, membantah syubhat yang terlaknat ini, yaitu syubhat meninggalkan Al-Quran dan Sunnah dan hanya berpegang dengan pendapat-pendapat saja. Allah telah bantah syubhat yang terlaknat ini dari berbagai macam sisi. Kata Syekh, ta'ammal qawlahu asyubhatal mal'unah. Renungkanlah tentang ucapan Syekh yang menyebutkan bahwa syubhat yang satu ini adalah syubhat yang terlaknat. Fahuwa syaddada li syana'ati hadhihi syubhah.
Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di sini sangat keras membantah syubhat yang satu ini, karena memang ini syubhat yang sangat luar biasa jeleknya. Ya, tujuan daripada syubhat ini adalah menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah. Hanya berlandaskan ucapan fulan, ya jangan langsung ya memahami agama ini dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya, indah kata-katanya. Ya, karena Al-Quran dan Sunnah ini tidak ada yang paham kecuali para ulama. Ya benar. Ya, ada sisi kebenarannya juga. Namun tujuan mereka di balik itu adalah untuk menjauhkan umat dari Al-Quran dan Sunnah. Hatta inna katsiran minal mutaakhirin mimman tabanna hadhihi syubha wa huwa annahu la yajtahidu illa al-mujtahidul mutlaq wa anna al-ijtihadal mutlaq qad intaha min qurun. Kata beliau, banyak di antara orang-orang belakangan yang mereka melandasi pemikirannya dengan syubhat yang satu ini, yaitu syubhat yang kemarin kita sampaikan bahwa tidak ada yang bisa berijtihad kecuali mujtahid mutlak. Dan sesungguhnya mujtahid atau ijtihad itu sudah tertutup bagi semua orang. Ya, tidak boleh lagi berijtihad. Ya, mereka menutup pintu ijtihad. Ya, katsirun min haula yusarrihu bi annahu idza qara'a al-Bukhari wa Muslim, ya idza quri'a al-Bukhari wa Muslim wa amthaluhuma fa innahu innama yaqra'uhuma litabarruki la lil istidlal. Mereka ini orang-orang seperti ini terang-terangan mengatakan kita ini baca Sahih Bukhari, kita baca Sahih Muslim bukan dalam rangka untuk mengambil hukum dari Sahih Bukhari dan Sahih Muslim ini, enggak. Kita orang baca Sahih Bukhari, Sahih Muslim cuman untuk mengambil keberkahan saja dari Sahih Bukhari dan Muslim. Ya, terus ada nggak manfaat yang bisa kau petik, faedah-faedah yang kau bisa ambil dari Bukhari Muslim? Nggak ada. Karena yang bisa mengambil faedah-faedah, pelajaran-pelajaran dari Bukhari Muslim cuman siapa? Mujtahid mutlak. Ente bukan mujtahid mutlak. Nek moco Quran, moco hadis itu cuman sebatas tabarruk, mengambil pahala baca Quran, mengambil pahala dari baca hadis. Tapi jangan sekali-kali kau mengambil pelajaran-pelajaran, menyimpulkan hukum-hukum di situ. Karena ente bukan mujtahid mutlak. Benar nggak kayak gini? Ya, ada kebenarannya juga. Makanya kita katakan namanya syubhat itu nggak mungkin semuanya itu jelek. Ya, syubhat itu pasti ada sisi kebenarannya. Nah, yang ditampakkan sama mereka adalah sisi kebenarannya ini, sehingga membuat manusia tertipu dari syubhat tersebut. Ya, maka kita katakan enggak. Setiap muslim ketika dia membaca Al-Quran, ketika dia membaca hadis, ada pelajaran-pelajaran, faedah-faedah yang bisa langsung dipetik sama dia. Masih yo gak akeh. Ya kan, meskipun nggak banyak. Beda sama ulama. Ketika mereka membaca satu ayat, mereka membaca satu hadis, mereka bisa menyimpulkan faedah-faedah yang banyak dari ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut. Ya, seperti hadis Nabi SAW kepada seorang bocah yang ketika itu ditinggal mati sama hewan peliharaannya, burung peliharaannya. Ya, Nabi mengatakan, ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Ya, singkat gak ucapan Nabi ini? Singkat. Tapi para ulama ketika menyebutkan pelajaran, faedah yang dipetik dari hadis ini bisa sampai ratusan. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Kita kalau baca itu paling cuma bisa metik pelajaran 1, 2. Oh, betapa Nabi sangat kasih sayang kepada anak kecil. Nabi itu menghibur anak kecil. Wis mentok ngono tok. Ya, tapi pelajaran-pelajaran yang lain, nah ini para ulama yang bisa. Toh minimal ada yang bisa kita petik kan? Ada. Kalau mereka nggak boleh, ente nggak berhak sama sekali untuk mengambil pelajaran dari hadis yang dibaca itu. Wis, moco hadis cuman buat tabaruk untuk ngambil keberkahan dari hadis tersebut. Ya, jangan ngambil apa-apa dari hadis itu. Famahma dhaharat lahul hujjah fa innahu la yaltafitu ilaiha wa innama yabqa ala ma qarrarahu a'immatu madhhabihi wa hadha amrun syani'un lil ghayah. Ya, orang-orang seperti ini meskipun sudah nampak dalil-dalil yang terang benderang,
Jelas-jelas dia baca dalil itu, dia baca ayatnya, dia baca hadisnya, sudah nampak sekali tetap dia nggak mau berdalil dengan hadis yang dia baca tadi. Tetap dia nggak mau berdalil dengan ayat yang dia baca tadi. Enggak. Yang boleh kita jadikan sebagai dalil adalah ucapan para ulama-ulama mazhab. Ya, jadi dalil mereka bukan qala Allah qala Rasul, tapi dalil mereka adalah ucapan para ulama-ulama mazhab. Ya, sampai level seperti itu akhirnya. Ini yang diperangi sama beliau. Lidza qala Syekh rahimahullah. Oleh karenanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan dalam lanjutan kalimat beliau, fi raddi hadhihi syubhatil mal'unah min wujuhin syatta. Allah telah bantah syubhat yang satu ini dari berbagai macam sisi. Balagat ila haddid daruriyatil amah. Ya, sampai pada tingkatan Allah membantahnya itu sudah merupakan amru daruri, perkara yang dimaklumi dan diketahui oleh banyak orang. Kalau kita merenungkan dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah, Allah sudah bantah tentang sikap yang satu ini, syubhat yang satu ini. Walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Namun tetap saja kebanyakan manusia mereka tidak memahami bahwasanya syubhat yang satu ini adalah perkara yang tercela. Tidak mau berdalil dengan Al-Quran dan Sunnah dan hanya berdalil dengan pendapat para ulama, itu adalah syubhat yang tercela. Allah berfirman dalam surah Yasin, inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim sadda wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun innama tunziru man ittaba'a adh-dhikra wa khashiya ar-rahmana bil ghaibi fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Kata Allah, dan kami jadikan di leher-leher mereka, di pundak-pundak mereka ada belenggu-belenggu. Nah, ini permisalan bagi mereka-mereka yang fanatik, ta'assub kepada madhab. Itu mereka terbelenggu, ya, seakan-akan pundak mereka itu terbelenggu dengan madhab-madhab tersebut. Kemana madhab menghalalkan, dia halalkan. Kemana madhab, kapan madhab mengharamkan, dia mengharamkannya, tanpa peduli dalilnya. Ketika dibawakan ayat, ketika dibawakan Al-Quran, tetap ditolak sama mereka. Kenapa? Karena ayat Al-Quran dan hadis yang kau baca tadi itu hanya bisa dipahami oleh ulama madhab saja. Ya. Maka seperti belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Atau di sini dijelaskan sama beliau, ai annaha ula qad hujibu anil huda. Kata beliau, mereka ini orang-orang yang hanya berdalil dengan ucapan ulama, mereka ini terhijabi dari petunjuk, terhijabi dari hidayah. Ya, terhijabi artinya tertutupi dari hidayah. Falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Dalam surat Shaf Allah mengatakan, ketika mereka berpaling, maka semakin Allah palingkan mereka, semakin Allah jauhkan mereka dari jalan Allah. Ini diantara hikmah atau pelajaran memberi hidayah atau tidak memberi hidayah itu haknya siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kalau khutbah, kalau ceramah, kita bawakan khutbatul hajah yang mana salah satu isinya may yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah berikan petunjuk, tidak ada yang bisa menyesatkan. Dan barang siapa yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang bisa memberinya petunjuk. Berarti nek ono wong sesat, kalau ada orang sesat, berarti yang menyesatkan dia siapa? Allah. Wah, kalau nanti dia disiksa, dia azab sama Allah, masa nolak orang ini? Sing menyesatkan Allah, kok dia yang disiksa? Kok dia yang diazab? Padahal yang menyesatkan siapa? Salahnya Allah. Ya, terkadang orang berpikir demikian, tanpa dia berpikir kenapa kok dia ini disesatkan sama Allah. Kenapa dia ini nggak dikasih petunjuk sama Allah, nggak dikasih hidayah? Atau kenapa dia hidayahnya dicabut sama Allah Subhanahu wa taala? Karena Allah tahu orang ini memang tidak pantas mendapatkan hidayah. Karena Allah tahu bahwasanya orang ini menyimpang dari jalan hidayah, berpaling dari jalan hidayah, maka tidak akan diberikan hidayah sama Allah Subhanahu wa taala, atau dicabut hidayahnya sama Allah Azza wa Jalla. Makanya dalam ayat ini perhatikan, Allah sebutkan alasannya dulu. Ya, ini alasannya. Dan ini akibatnya.
Jadi bukan ujuk-ujuk kemudian Allah palingkan dia, Allah palingkan hatinya. Tidak, Allah sesatkan dia, tidak. Tapi alasannya apa dulu? Falamma zaghu, ketika mereka berpaling, nah, maka Allah palingkan hati mereka. Jadi salahnya siapa? Salahnya dia sendiri. Ya. Dalam surat Al-Baqarah Allah mengatakan fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradah. Allah tidak sekonyong-konyong kemudian ngasih penyakit dalam hati mereka tanpa sebab, tidak. Namun awalnya fi qulubihim marad, di hati mereka sudah ada penyakit. Dari mana penyakit itu? Mereka sendiri yang menyebabkan hatinya sakit. Maka baru kemudian Allah tambahkan penyakit atas mereka. Ya, maka Allah tidak menyesatkan seseorang, Allah tidak akan menyesatkan seseorang kecuali orang tersebut yang pertama kali menyesatkan dirinya. Fa'aqabahumullahu azza wa jalla bi an saddahum 'anil huda. Maka disebabkan karena mereka berpaling, maka Allah hukum mereka berupa mereka terhalangi dari jalan petunjuk. Ya, mereka terhalangi dari jalan hidayah. Lidza yaqul, karena ya Allah azza wa jalla mengatakan laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Ya, sesungguhnya telah tetap ucapan kami, telah benar ketetapan kami atas kebanyakan mereka bahwasanya mereka tidak beriman. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan. Sesungguhnya kami jadikan di pundak-pundak mereka, di leher-leher mereka ada aglalan, ay quyudan, ada ikatan-ikatan, belenggu-belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Ini bentuk tadi kita katakan terhijabi. Bagaimana terhijabi dari petunjuk, dari hidayah? Dijadikan di depan mereka ada ada penutup, ya, di belakang mereka ada penutup sehingga fahum la yubsirun, mereka tidak bisa melihat. Terhijabi, mereka tidak bisa melihat kebenaran tersebut. Dibawakan ayat, dibawakan hadis, mereka katakan, oh enggak, ayat sama hadis itu enggak bisa kita pahami langsung. Yang bisa memahami ayat dan hadis hanyalah para ulama-ulama mujtahid. Ya, padahal terang hadisnya, jelas hadisnya. Orang awam pun juga bisa memahami hadis tersebut. Ya, tetap ditolak sama dia. Ya, ini sudah tadi dikatakan oleh Allah Azza wa Jalla tertutupi, terhijabi dari hidayah. Sudah datang hidayah namun ditolak hidayah tersebut. Wa hadassat yamna'uhum min ibsaril huda. Nah, penutup inilah yang mencegah mereka dari melihat hidayah, dari mendapatkan hidayah. Wa dzalika bidzunubihim, itu disebabkan karena dosa-dosa mereka juga terhalangi dari hidayah. Fa aghshaynahum fahum la yubsirun wa sawa'un 'alaihim a andzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Dan sama saja wahai Muhammad, sama saja atas mereka, kau berikan peringatan atas mereka atau tidak kau berikan peringatan atas mereka, mereka tetap tidak beriman. Ai lita'assubihim wa tamassukihim bil batili dunal haq. Mereka tidak akan menerima kebenaran karena mereka sudah terlalu fanatik. Ya, fanatik sudah tingkat akut. Ya, sudah stadium yang parah fanatik mereka terhadap madhab, fanatik mereka terhadap pendapat-pendapat ulama tersebut. Wa tamassukihim, dan mereka berpegang teguh dengan kebatilan tersebut. Ya, sama saja kita bawakan dalil atau tidak kita bawakan dalil, mereka tetap tidak akan menerima kebenaran tersebut. Innama tunziru man ittaba'adz dzikra. Sesungguhnya yang bisa kau beri peringatan adalah orang-orang yang mengikuti az-zikr, yaitu mengikuti jalan petunjuk, yang mengikuti kebenaran. Ai al-mutajarrid lil haq war-raji' lil kitabi was sunnah. Yang bermanfaat, peringatan-peringatan kita itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Kalau mengikuti ulama, mengikuti pendapat-pendapat madhab, kita peringatkan dengan ayat Al-Quran, kita peringatkan dengan hadis Nabi, bermanfaat nggak bagi dia? Nggak bermanfaat peringatan kita. Ya, tidak akan berdampak, tidak akan mendapatkan petunjuk dia.
Wa khasyar rahmana bil ghaib, yang bermanfaat. Peringatan-peringatan kita itu hanya bermanfaat bagi orang-orang yang takut kepada Ar-Rahman, ya dikala dalam kondisi ghaib, yaitu dalam kondisi yang tidak nampak. Khafallaha azza wa jalla wa ja'alallaha nusba'aini la yarju illa huwa wa la yakhafu illa huwa. Yang bermanfaat peringatan-peringatan tersebut adalah bagi orang-orang yang takut kepada Allah, dan Allah itu dijadikan sebagai tujuan yang utama, prioritas utamanya dia. Dia tidak mengharapkan apa-apa kecuali pahala dari Allah, dan dia hanya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itulah yang Allah firmankan, tilkad darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada. Itulah negeri akhirat, surga, yang kami jadikan bagi orang-orang yang tidak menginginkan 'uluwan fil ard, tidak menginginkan popularitas di atas muka bumi ini. Ya, nggak mau dia terkenal, nggak mau dia ini viral, atau nggak mau dia ini ya dipuji-puji sama orang, nggak. Yang dia inginkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Yang dia inginkan hanyalah ridha Allah azza wa jalla. Makanya disebutkan bil ghaib. Ya, dalam kesendirian, tidak di depan umum, tidak nampak di depan umum. Ini yang bermanfaat peringatan-peringatan tersebut bagi mereka. Fabasyirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka beritakan kabar gembira kepada dia dengan ampunan Allah dan pahala yang besar. As'alullaha an yaj'alani wa iyyakum min haula. Semoga Allah azza wa jalla menjadikan kita dan antum semuanya termasuk di antara mereka. Ya, termasuk di antara orang-orang digolongkan sebagai orang-orang yang ketika diberi ayat, ketika diberi hadis, maka peringatan-peringatan tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis itu bermanfaat, kita terima. Ya. Nah, kayak sebagian orang ketika kita sampaikan ayat, kita sampaikan hadis, apa jawabannya? Apa jawabannya? Itu kan pemahaman ente itu. Ya, itu kan ayat sama hadis kan menurut pemahaman ente itu. Menurut ulama-ulama nggak kayak gitu. Tsumma qala rahimahullah, akhiruhu walhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam tasliman katsiran ila yaumiddin. Baik. Sekarang kita bahas tentang masail, masalah-masalah yang bisa kita ambil dari poin yang ke-6 ini. Al-mas'alatul ula, masalah yang pertama, wujubut tiba'il kitabi was sunnah. Dalam bab yang ke-6 ini kita bisa mengambil pelajaran tentang wajibnya mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, berhukum itu dengan kitabullah dan sunnah. Ya, adapun para ulama itu adalah jalan kita untuk memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka yang menjelaskan kepada kita lebih dalam tentang ayat-ayat Al-Quran, tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, itu jasa para ulama rahimahumullah wa rahimahumullahu ajmain. Itu jasa-jasa mereka. Tapi bukan berarti kemudian wajib kita berpegang teguh dengan pendapat ulama tersebut, tidak. Ya, mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah. Fa inna dalalatal adillah ala wujubi ittiba'il kitabi was sunnah katsirah. Karena banyak sekali dalil-dalil yang mewajibkan kita untuk mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, mendahulukan Al-Quran dan Sunnah, mendahulukan firman Allah dan hadis Nabi di atas ucapan manusia yang lain, meskipun itu ulama. Ya, seperti dalam surah Al-Hujurat Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tuqaddimu baina yadayillahi wa rasulih. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kalian kedepankan siapapun di atas Allah dan Rasulnya. Artinya jangan kalian mengedepankan ucapan siapapun, pendapat siapapun, ide-ide siapapun di atas firman Allah, yaitu Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Kama taqaddam dzikru ba'dihha, sebagaimana sudah dijelaskan pada sebagiannya di bab-bab sebelumnya. Bal wal ijma' munaqidun ala hadza. Bahkan sudah menjadi kesepakatan ulama juga. Semua ulama-ulama madhab sepakat wajib mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Mulai Imam Abu Hanifah, ya, beliau mengatakan la yahillu li ahadin an ya'khudha biqaulina ma lam ya'rif min aina akhadna. Tidak halal bagi seseorang an ya'khud biqaulina, untuk dia mengambil pendapat-pendapat kita
apa-apa yang tidak dia ketahui, dari mana kita mengambil pendapat-pendapat tersebut? Dari mana Imam Abu Hanifah mengambil pendapat-pendapatnya? Landasannya apa beliau? Al-Quran dan Sunnah juga. Ya, kemudian Al-Imam Malik lebih tegas lagi mengatakan, Imam Malik rahimahullah mengatakan, kullun yu'khad wa yutrak illa sahibu hadzal qabr. Semua ucapan bisa diterima dan bisa ditolak, siapapun dia, kecuali yang menghuni kubur ini, ucapan yang menghuni kubur ini. Beliau menunjuk kuburnya Nabi SAW. Kalau ucapan Nabi mutlak harus diterima, ya, nggak boleh ditimbang-timbang dulu. Oh, tak timbang dulu. Kalau ucapan Nabi ini benar, saya terima. Kalau ucapan Nabi ini keliru, saya tolak. Ada orang kayak gitu? Ada, jemaah. Yaitu mereka mengatakan hadis Nabi jangan langsung diambil, tapi dilihat dulu sama Al-Quran. Kalau hadis Nabi ini sesuai dengan Al-Quran, maka kita terima. Tapi kalau hadis Nabi ini bertentangan dengan Al-Quran, maka kita tolak meskipun sahih. Alhamdulillah. Nah, ini secara asal saja, mungkin nggak hadis Nabi bertentangan dengan Al-Quran? Nggak mungkin. Ya, karena dua-duanya merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, Nabi tidak berucap kecuali dengan wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Ya, dari dasarnya saja sudah salah. Berangkat dari pemahaman yang salah, maka bangunannya juga salah semuanya. Karena pondasinya sudah salah, menganggap bahwasanya ada pertentangan antara Quran dengan hadis Nabi SAW. Kalau kita enggak, kita pondasinya mengatakan tidak mungkin ada pertentangan antara Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah. Hadis yang sahih enggak mungkin ada pertentangan. Kalaupun ada pertentangan, yang harus disuudzoni adalah siapa? Diri kita. Kok Nabi yang disuudzoni? Oh, Nabi keliru ini. Kok bertentangan dengan lo? Ndak, ente seharusnya suudzon sama diri ente. Ente yang bahlul, ente yang nggak paham. Kok Nabi yang disuruh ngalah gitu. Nah, maka ijma para ulama sudah sepakat. Tadi Imam Syafi'i belum kita lanjutkan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, beliau juga mengatakan, idza khalafa qawli qaula Rasul sallallahu alaihi wasallam fadribu qawli ardal haid. Apabila pendapatku bertentangan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka buang pendapatku ke arah tembok. Ya, beliau sendiri mengatakan. Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal, ya, beliau mengatakan, la tattabi'u la tuqallidni wala tuqallid syafi'iyan wala malikan wala thawriyan walakin khudu min haitsu akhadhu. Kata beliau, jangan kalian taklid buta, fanatik terhadap pendapat-pendapatku. Jangan pula kalian taklid kepada Imam Syafi'i. Jangan pula kalian taklid buta kepada Imam Malik. Jangan pula kepada Imam Sufyan Ats-Tsauri. Namun ambillah pendapat-pendapat mereka. Dari mana mereka mengambil pendapat tersebut? Dari mana mereka berpendapat tadi? Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini sekali lagi kita pertengahan. Jangan terus kemudian, wah boleh berarti Ustadz kita langsung mengambil Al-Quran dan Sunnah tanpa para ulama. Akhirnya jadi mufti. Ya, kemudian jadi mufti. Seenaknya sendiri menafsirkan Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Ya, ini kita katakan kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Meskipun awam, kita bisa memahami Al-Quran dan Sunnah. Namun hanya permukaannya saja. Hal-hal yang sudah jelas, nampak, nah itu kita bisa memahaminya. Adapun pendalaman lebih lanjut, nah ini baru siapa yang bisa? Nah ini baru bisa para ulama. Ya. Kama hakal ijma' al-Imam Syafi'i wa hakahu ghairuhu min ahli al-ilm, fata'ammal qaul al-Imam Syafi'i ajma'al ulama anna man istabanat lahu sunnah An-Nabi sallallahu alaihi wasallam falaisa lahu an yada'aha liqauli ahadin kainan man kana. Ini yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kata Imam Syafi'i, ajma'al ulama. Para ulama telah ijma' bahwasanya barang siapa yang telah jelas nampak sunnah Nabi di hadapannya. Artinya sudah ada dalil jelas nangar PDE di depan matanya dia. Jelas ini berarti dipahami sama dia apa enggak? Dipahami, sudah terang benderang, jelas. Maka barang siapa yang demikian, tidak boleh baginya untuk meninggalkan hadis yang terang benderang itu, kemudian dia mengikuti pendapat-pendapat ulama, siapapun ulama tersebut.
Ya, kayak yang kita contohkan, telah jelas Nabi mengatakan kullu muskirin khamrun wa kullu khamrin haramun. Setiap yang memabukkan itu khamr dan setiap khamr itu haram. Ya, terang benderang jelas sudah. Ya, kita paham pemahaman dari ayat ini meskipun secara level paling minimal saja kita sudah paham. Gak boleh kita meninggalkan hadis yang terang benderang ini kemudian kita ambil pendapat ulama. Oh, gak apa-apa, mazhab Hanafi boleh kok khamr itu, selama memang dia bukan dari anggur. Ya, kalau dari tape, dari ketan gak apa-apa gitu dia. Ini hadisnya jelas. Oh, ente gak paham itu hadisnya. Yang paham adalah para ulama. Siapa ente jika dibandingkan dengan Imam Abu Hanifah gitu. Itu mesti sering dibanding-bandingkan demikian. Siapa Anda jika dibandingkan dengan fulan, keilmuannya lebih tinggi? Kita bukan sedang membanding-bandingkan keilmuan siapa yang lebih tinggi. Namun ketika kita tahu hak, ketika kita tahu kebenaran dan ada yang menyelisihinya, nggak boleh kita berpegang dengan yang menyelisihi kebenaran ini, meskipun dia keilmuannya lebih apa? Lebih tinggi. Ya. Contoh misalnya ya. Di hadapan antum ada seorang syekh, seorang ulama besar. Ketika itu dia meminum dengan tangan kirinya. Ini syekhnya ini minum dengan tangan kirinya. Antum tahu kebenaran bahwasanya minum dengan tangan yang benar minum dengan tangan kanan. Ya, dilarang oleh Nabi SAW minum dengan tangan kiri. Ya. Ini yang minum syekh. Apakah antum tidak menyalahkan perbuatan syekh tersebut disebabkan karena keilmuannya syekh lebih tinggi daripada keilmuan antum? Enggak. Ketika kita menyalahkan bukan berarti kita merasa bahwa kita lebih tinggi ilmunya daripada syekh tersebut. Iya. Ini ada seorang guru matematika yang ngajarkan kepada anak SD, anak TK ya, hitung-hitungan yang paling dasar lah. Anak-anak, 1 tambah 1 sama dengan 3. Ya, gurunya bilang gitu. 1 tambah 1 sama dengan 3. Ini anak SD, bisa nggak dia membenarkan gurunya? Salah. Yang benar 1 tambah 1 sama dengan 2. Bisa nggak? Bisa. Anak SD ini bisa. Gurunya sudah apa? Sarjana, sudah S2, bahkan mungkin doktor. Bisa membenarkannya. Apakah berarti anaknya mengaku-ngaku saya lebih pintar dari gurunya? Tidak, nggak harus, nggak melazimkan. Ya, ketika kita mengatakan bahwa pendapat ulama ini salah, pendapatnya keliru, itu pun juga kita menukil ulama-ulama lain. Ya kan? Bisa apa kita? Kita hanya menukil pendapat-pendapat ulama yang lain yang mengatakan bahwasanya pendapat Syekh Fulan, pendapat Imam Fulan itu keliru, itu lemah. Semoga Allah Azza wa Jalla mengampuninya. Semoga Allah Subhanahu wa taala telah memberikan pahala atas ijtihadnya. Tapi yang sekarang ini kita nampak bahwasanya pendapat mereka, pendapat ulama-ulama tersebut keliru karena dalilnya jelas bagi kita. Ya, dan kita beri udzur ulama-ulama yang salah, yang keliru tersebut. Udzur pertama, mereka manusia biasa, kullu bani Adam khata. Ya, pendapat kedua, mungkin belum sampai dalilnya kepada mereka. Karena kita tahu di zaman tersebut nggak sama seperti zaman sekarang. Hadits-hadits sudah terkumpul, sudah dibukukan, ya sudah bisa dinikmati oleh siapapun. Ya, kalau zaman dahulu nggak. Kalau pengen tahu hadits Nabi SAW harus apa? Harus dengar langsung dari perawinya. Ya, harus dengar langsung dari perawinya. Itu pun juga dengan syarat menyebutkan siapa yang menyampaikan ini kepadamu. Dengan mata rantainya, dengan sanadnya. Sammu lana rijalakum, kata Imam Muhammad bin Sirin. Coba sebutkan, ente dapat hadis ini dari siapa, dari siapa, dari siapa, dari siapa sampai kepada Nabi SAW. Fayudhar ila ahli sunnah, fayukhad hadithuhum. Kalau dilihat ternyata fulan ini adalah seorang ahlus sunnah di atas akidah yang hak, maka diterima hadisnya. Oh ya wis, kalau gitu hadisnya benar. Wa yunzar ila ahlil bid'ah fala yukhad hadithuhum. Tapi ketika dilihat bahwasanya yang meriwayatkan ini adalah seorang yang dikenal memiliki penyimpangan, punya kebid'ahan, maka tidak diambil hadisnya. Ditolak hadisnya. Maka kita beri udzur. Ya, ulama-ulama tersebut. Tapi ini ulama yang beneran ulama. Ya, ulama yang benar-benar di atas akidah yang lurus, di atas pemahaman yang hak. Ketika keliru, kita beri udzur.
Tapi kalau ulama yang ngelama, ya, orang jahil tapi sok jadi ulama, nah ini nggak ada udzur bagi dia. Ya, benernya saja kita nggak mengambil apapun, sedikit pun kita tidak mengambil apapun dari orang-orang yang jahil tapi ngelama. Ya, yang kita beri udzur adalah yang benar-benar ulama di atas kebenaran. Ya, tapi kalau ulamanya Syiah misalnya, kasih udzur juga enggak. Ya, kalau ulama yang sesat dan menyesatkan, ya tidak ada udzur atas mereka. Idzan la yajuzu li ahadin an yada'a adillatal kitabi was sunnah idza dhaharat lahu liqauli rajulin mu'azzam. Maka dari ucapan Imam Syafi'i tadi, tidak diperbolehkan bagi siapapun meninggalkan Al-Qur'an dan sunnah apabila telah nampak atasnya. Kemudian dia berpegang dengan pendapat seseorang yang dia agung-agungkan, ya, seseorang yang dia besar-besarkan itu. Fa inna mithla hadza muharramun fi syari'ah wa la yajuz. Karena sikap demikian diharamkan di dalam syariat. Fa'ala hadza la yajuzu li ahadin sawa'un kana hanafiyan aw malikiyan aw syafi'iyan aw hambaliyan an yada'a adillatal kitabi was sunnah li madhhabihi alladhi tarabba alaihi wa nasha'a alaihi. Ini juga buat para orang-orang yang menekuni madhab tertentu. Boleh bermadhab itu tidak dilarang. Seorang menekuni madhab Syafi'i, kemudian dia menjadi seorang Syafi'iyan. Ya, Fulan bin Fulan Asy-Syafi'i. Dia nisbatkan dirinya kepada madhab Asy-Syafi'i. Boleh, nggak ada masalah. Ya, artinya dia mengambil pendapat-pendapat Imam Syafi'i. Karena dia tahu bahwasanya pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu menurut apa yang dia ketahui lebih dekat dengan kebenaran. Maka dia ikuti pendapat-pendapat Imam Syafi'i tersebut. Namun bukan berarti semua pendapat-pendapat Imam Syafi'i itu wajib untuk diikuti, nggak boleh keluar dari pendapat para ulama Syafi'i, ya. Ya, nggak boleh. Artinya kalau mungkin dalam masalah ini saya lebih condong kepada pendapat Imam Ahmad misalnya. Tapi kalau dalam masalah-masalah yang lain, saya kebanyakan condongnya kepada pendapat Imam Syafi'i. Boleh enggak? Memang harusnya seperti itu. Ya, kecondongannya itu bukan karena hawa nafsunya loh, ya. Awas. Dia condong kepada pendapat Imam Ahmad padahal dia Syafi'i. Tapi dia condong kepada pendapat Imam Ahmad dalam satu masalah itu karena dia tahu bahwa dalil itu lebih kuat kepada pendapat Imam Ahmad. Ini Rajal, ini Syafi'i, Fulan ini. Tapi dalam suatu masalah dia condong kepada pendapatnya Imam Ahmad. Kenapa? Karena dalilnya Imam Ahmad lebih kuat daripada yang lainnya. Ya, bukan karena masalah ini Anda lebih cocok sama Imam Ahmad ini. Iya, soalnya ini berkaitan sama dagangan anak ini. Nek nurut pendapatnya Imam Syafi'i, wah rugi anak ini. Bukan. Ya, karena telah nampak dalil bagi dia. Ya, karena dia telah nampak dalilnya bagi dia. Kebenaran telah nampak atasnya. Permasalahan kedua, al-mujtahidun naw'an. Ini juga sudah dibahas di syarahnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, bahwasanya mujtahid itu ada dua model. Mujtahid mutlak dan mujtahid muqayyad. Ya, mujtahid mutlak artinya dia itu banyak menguasai bidang-bidang agama. Ya, banyak menguasai permasalahan-permasalahan dalam agama. Ya, adapun mujtahid muqayyad yaitu dia hanya mengetahui permasalahan cabang saja dari satu permasalahan. Ya, ini kurang lebih sama dengan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin di pertemuan-pertemuan kita sebelumnya. Kemudian di sini ada tambahan. Wa qat'an laisal muradu bil mujtahidil mutlaq man arafa ahkam syari'ah kulliha. Jangan dianggap namanya mujtahid mutlak itu adalah orang yang menguasai semua hukum-hukum syariat. Ditakoni apa wae iso deh. Ya, masalah waris hafal dia. Ya, ditanya tentang masalah rumah tangga, bisa dia. Ditanya tentang masalah ekonomi, bisa dia. Tanya tentang masalah politik, bisa dia. Masalah akidah, bisa dia. Semua cabang-cabang agama tahu. Apakah itu baru disebut mujtahid mutlak? Tidak. Wa kadza qata'an laisal muradu bihi man jama'al adillata syar'iyyati kulliha.
Dan juga bukan kemudian mujtahid mutlak itu adalah orang yang mampu menguasai semua dalil tanpa ada sisa sama sekali. Ya, KB dari Al-Quran. Kalau Al-Quran mungkin banyak yang hafal. Ya, tapi kalau kitab-kitab hadis, ya dia hafal semuanya tanpa ada miss sedikit pun. Ini baru mujtahid mutlak. Apa kayak gitu? Ya, siapa sing iso? Ya, apalagi dengan sanadnya. Ya, an fulan haddatsana fulan amba'ana fulan bin fulan. Ya, fa innahu law kana kadzalik lam yakun ahadun min a'immatil Islam mujtahidan. Kalau memang syaratnya mujtahid mutlak harus seperti itu, menguasai semua bidang agama, menguasai semua dalil-dalil, maka bisa dipastikan tidak ada seorang ulama pun yang sampai levelnya sebagai mujtahid. Kalau memang syaratnya seperti tadi, nggak ada. Ya, ibtida min Abi Bakrin As-Siddiq radhiyallahu an ila zamanina hadza, dimulai dari Abu Bakar As-Siddiq, nggak mungkin masuk kualifikasi mujtahid mutlak. Ya, karena kita tahu para sahabat nggak semuanya sampai hadis Nabi kepada mereka. Ya, masih ingat hadis apa, Umar? Hadis tok tuh. Ya, hadis tentang izin masuk, izin bertamu 3 kali nggak dijawab pulang. Ya, Umar saja yang hidup sezaman dengan Nabi SAW nggak tahu tentang hadis ini. Ya, maka kalau begitu Umar bukan termasuk mujtahid mutlak karena nggak menguasai semua dalil. Ada dalil yang nggak diketahui sama Umar. Faqad dzakara al-Imam Syafi'i rahimahullah, thumma Syekhul Islam Ibnu Taimiyah annahu lam yajma' ahadun sunnatan Nabi SAW. Imam Syafi'i dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah telah mengatakan bahwasanya tidak mungkin seseorang mengumpulkan semua hadis Nabi SAW dalam dirinya. Ya, pasti ada hadis-hadis yang belum dia ketahui, yang tidak dia ketahui, pasti ada. Ya. Ma fata ala Abi Bakrin wa ala Umar radhiyallahu anhuma fa ghairuhuma min babi aula. Kalau sekelas Abu Bakar dan Umar saja masih ada miss, masih ada hadis Nabi yang terlewat dari mereka, maka selain Abu Bakar dan Umar tentu lebih layak, lebih pantas untuk gak weruh hadis Nabi. Iki sahibe Nabi walurui. Ya kan, yang Nabi sering menceritakan sampai membuat Ali bin Abi Thalib iri. Nabi sering menceritakan dakhaltu ana wa Abu Bakar wa Umar, kharajtu ana wa Abu Bakar wa Umar, dhahabtu ana wa Abu Bakar dan Umar, kata Ali. Terlalu sering Nabi kalau cerita-cerita itu, aku pergi bersama Abu Bakar dan Umar, aku masuk bersama Abu Bakar dan Umar, aku keluar bersama Abu Bakar dan Umar. Saking seringnya Nabi bersama Abu Bakar dan Umar. Itu pun mereka berdua apakah tahu semua hadis Nabi? Tidak ada yang terlewatkan. Nah, kalau mereka berdua yang hidup sezaman sama Nabi saja ada yang terlewatkan dari hadis Nabi, apalagi selain mereka dari orang-orang di zaman sekarang. Ya, kita lanjutkan insyaallah di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.